وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 485 surah Asy-Syura ayat 16 sampai 22 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 17. Al-kitaba bil haqqi. Ini ba ketemu ba boleh idgham. Al-kitab bil haqqi. Kemudian ayat 19 wa seperti biasa haknya boleh disukun wa dan ini berulang pada ayat 22. Kemudian ayat 20 nu'tihi, ini boleh dibaca dengan hak disukun. Nu'tih. Hamzahnya dihilangkan menjadi nu kemudian ti. Kemudian ayat 21 lam ketemu lam. Al-fasl laqudiya. Ini boleh dibaca dengan idgham seperti itu. Kemudian ayat 22 wa huwa sudah ya tadi wa huwa. Kemudian ini karena wawu ketemu wawu maka bisa diidghamkan. Maka bacanya wa huwa waqi'un. Inilah qiraah mutawatirah yang sumbernya semuanya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya adalah bacaan yang benar, tidak ada yang salah. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Asy-Syura ayat 16. Walladzina, dan orang-orang yang yuhajjuna, mereka mendebat, yaitu mendebat orang-orang beriman. Fillah, dalam masalah Allah, yaitu dalam masalah menyembah Allah. Ba'dima, setelah ustujiba lahu, diijabai terhadap Allah, yaitu setelah orang-orang pada menyembah Allah. Maka hujjatuhum, hujjah mereka adalah dahidatun, batal.
inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka. Wa alaihim, dan atas mereka orang-orang yang mendebat tadi, ghadabun, ada kemurkaan yang besar, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum, dan bagi mereka yang mendebat tadi, azabun syadidun, siksaan yang dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah orang-orang kafir yang mereka mendebat umat Islam yang mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari salat 5 waktu, datang ke masjid, salat. Nah, kalau mereka orang-orang kafir mendebat kita, menganggap kita ini adalah dalam kesesatan atau kesalahan, maka kata Allah, mereka tidak ada yang punya hujjah yang kuat. Semuanya hujjahnya batil. Enggak ada yang punya hujjah. Kenapa? Karena justru mereka dalam kesesatan, kita yang berada dalam kebenaran. Orang dalam kebenaran berarti hujjahnya kuat. Orang berada dalam kebatilan berarti tidak punya hujjah sama sekali. Kalaupun mereka punya hujjah, bukan hujjah yang kuat, tapi hujjah yang lemah dan hujjah yang diada-adakan. Menurut para ulama tafsir, ayat ini bicara tentang orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kepada orang-orang beriman, dinuna khairun min dinikum, agama kami lebih baik daripada agama kalian. Wa nabiyyuna khairun min nabiyyikum, nabi kami yaitu Nabi Musa lebih baik daripada nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mendebat umat Islam, ngapain kamu agamanya Islam, agama Yahudi? Ngapain ngikuti Muhammad, ngikuti Musa? Nah, ini adalah hujjah yang sangat lemah dan batil bahkan. Benarkah agama Yahudi lebih baik daripada agama Islam? Sama sekali tidak benar. Bahkan inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah cuma satu, yaitu Islam. Benarkah Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak benar. Buktinya besok di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang ditunjuk untuk memintakan syafaat terbesar. Nabi Musa tidak mampu untuk memintakan syafaat yang terbesar. Malah Nabi Musa nunjuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa nunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, adalah kalian wahai umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, bukan Yahudi umat terbaik. Agama Islam agama yang terbaik, bukan agama Yahudi. Nabi Muhammad nabi yang paling utama, bukan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat 17 Allah mengatakan Allah itu alladzi dzat yang anzala, telah menurunkan al-kitaba, kitab-kitab, yaitu kitab-kitab yang datang dari langit, bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu membawa kebenaran, wal mizana, dan Allah juga menurunkan mizan. Mizan artinya keadilan. Wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kamu, maksudnya dari mana kamu tahu, ya. La'alla sa'ata, barangkali kiamat itu qaribun, dekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa semua kitab yang turun dari langit Allah yang telah menurunkan. Alkitab yang dimaksud di sini bukan hanya Al-Quran, tetapi semua kitab yang turun dari langit. Berarti ada 104 kitab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada 104 kitab turun dari langit, ringkasannya pada 4 kitab, ringkasannya lagi pada Al-Quran, ringkasannya lagi pada Al-Fatihah, ringkasannya lagi pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka semua kitab itu 104 kitab, semuanya adalah bil haqqi, membawa kebenaran. Karena itu definisi kebenaran itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu semua yang datang dari Allah, itu kebenaran. Maka 104 kitab ini, kata Allah, semuanya bil haq, membawa kebenaran. Tidak ada yang membawa kebatilan sama sekali. Nah, 100 kitab itu ternyata isinya sama dalam hal akidahnya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akidah mentauhidkan Allah itu termasuk akidah yang hak. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan pada surat Asy-Syura ayat 17,
Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan kitab-kitab dengan kebenaran dan juga menurunkan mizan, keadilan. Juga surat Ar-Rahman ayat 7, wa wada'al mizan. Allah telah meletakkan keadilan. Artinya termasuk isi kitab yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab adalah keadilan. Apakah perintah dalam kitab cuma keadilan? Tidak. Tetapi keadilan ini termasuk inti. Dan kita kalau menyembah hanya kepada Allah, itu adalah termasuk keadilan. Menyembah selain Allah tidak adil sama sekali. Kenapa selain Allah tidak punya kemampuan seperti Allah kok disembah, disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Berarti menyamakan sesuatu yang tidak sama. Ini tidak adil. Termasuk keadilan adalah kalau kita melakukan jual beli, maka jangan mengurangi timbangan. Ini tidak adil. Menipu, ini tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Al-mizan, yaitu keadilan. Kemudian Allah katakan wa may yudrika la'alla sa'ata qarib, menunjukkan dua hal, bahwasanya tidak ada yang tahu datangnya kiamat kecuali Allah. Maka Allah mengatakan wa may yudrik, apa yang memberitahu kamu wahai Muhammad? Artinya Nabi Muhammad juga enggak tahu kapan kiamat terjadi. Sehingga kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan akadu ukhfiha. Surat Thaha ayat 15. Sesungguhnya kiamat itu atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, nyaris-nyaris saya menyembunyikan kiamat dari diri saya sendiri. Nyaris-nyaris saya tidak tahu kiamat. Itu kalau diungkapkan dengan bahasa yang lebih jelas lagi. Ini ungkapan orang Arab, bahwa sesuatu yang sangat rahasia itu sampai-sampai dikatakan nyaris saya menyembunyikan dari diri saya sendiri, sehingga saya pun juga tidak tahu. Nyaris tapi enggak. Jadi bukan berarti Allah betul-betul tidak tahu kiamat, bukan. Ini ungkapan bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa yang tahu kiamat hanya Allah. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kiamat itu qarib, dekat. Nah, orang-orang kafir kalau diomongin begini, mereka sangat tidak percaya. Mana dekat? Dari dulu mengatakan dekat tapi enggak terjadi, itu berarti lama. Nah, ketahuilah bahwasanya orang Arab mempunyai kaidah kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang pasti datang itu dikatakan dekat. Makanya Allah tadi mengatakan inna sa'ata atiyah, surat Thaha ayat 15. Sesungguhnya kiamat pasti datang. Nah, berarti dekat. Ada hadis yang mengatakan kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang pasti datang berarti dekat. Tapi hadis itu dhaif. Sehingga saya lebih suka mengatakan ini perkataan ulama, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 18. Yasta'jilu biha, minta segera terhadap kiamat. Alladzina la yu'minuna biha, orang-orang yang tidak beriman dengan kiamat. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman musyrikuna minha, mereka takut terhadap kiamat. Wa ya'lamun, dan mereka mengetahui annaha, bahwasanya kiamat itu al-haqqu, adalah kebenaran. Ala ketahuilah innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yumaruna, mereka itu mendebat. Yumarun maksudnya yujadilun, mendebat. Fi sa'ati, tentang kiamat, la fi dhalalin, sungguh di dalam kesesatan, ba'idin, yang jauh, maksudnya jauh dari kebenaran. Jadi ketika dikabarkan kiamat, manusia terbagi dua. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya disebut kafir. Yang percaya disebut mukmin. Apa bedanya antara mukmin dengan orang kafir? Orang kafir karena tidak percaya hari kiamat, maka mengejek tentang datangnya kiamat. Mereka yasta'jil, minta disegerakan. Kalau betul kiamat akan datang sekarang aja, nggak usah lama-lama. Nah, ini perkataan dalam rangka untuk mengejek seperti ini. Kalau memang ada kiamat sekarang, bisa nggak didatangkan? Jadi bukan betul-betul minta, tapi apa? Untuk mengejek. Ini yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak percaya kiamat, maka dia tidak pernah mempersiapkan untuk kiamat. Orang beriman, sikapnya berkebalikan dengan sifat orang kafir. Dia tidak pernah mengejek, tapi justru musyrikun, takut. Barangkali terjadi kiamat,
sementara dia belum mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat. Itulah yang dimaksud wa ya'lamuna annahal haqq. Mereka mengetahui kiamat itu kebenaran, pasti terjadi, artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat tersebut. Jadi tidak hanya tahu saja, saya tahu kiamat ada, tapi nggak persiapan. Itu namanya tidak tahu itu. Tahu itu dibuktikan dengan apa? Persiapan. Makanya sebagian ulama mengatakan, al-alim man alimal haqqa wattaba'ah. Yang disebut orang alim itu bukan yang mengetahui mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, bukan itu. Tapi yang mengetahui mana yang baik, kemudian dia mengamalkan. Mengetahui mana yang buruk, kemudian dia meninggalkan. Jadi kalau kita sudah tahu halal, haram, tapi haramnya tetap diambil atau dilakukan, itu bukan alim itu. Kalau itu banyak macamnya kayak begitu. Kita ngaji pasti akan tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Tapi apakah semua yang tahu itu mengamalkan? Tidak. Yang tidak mengamalkan itu tidak disebut sebagai alim. Alim adalah yang mengetahui kebenaran lalu mengikutinya. Termasuk di sini, ya'lamuna annahal haq. Mereka mengetahui kiamat benar, bukan hanya tahu tok. Kalau tahu tok, banyak orang mengaku dia tahu kiamat akan ada, tapi ada enggak persiapannya? Kalau ada persiapannya, itulah yang dimaksud tahu dalam ayat ini. Maka marilah kita mempersiapkan untuk hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah beramal sebelum muncul 6 perkara. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Munculnya tufan, asap, ini di akhir zaman nanti. Munculnya binatang dari bumi yang bisa bicara dengan manusia. Munculnya dajjal. Dan munculnya kematian. Demikian juga amrul ammah, yaitu munculnya kiamat yang akan mengenai seluruh manusia. Rasulullah pernah ditanya, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Maka beliau balik bertanya, wa ma'atadalaha, apa yang sudah kamu siapkan? Kok tanya-tanya kiamat? Persiapanmu apa? Maka dia mengatakan, saya enggak punya persiapan selain saya ini cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'an man ahbabta. Kalau begitu kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul ini juga bukan hanya ucapan, tetapi perlu dibuktikan. Saya cinta Allah tapi enggak pernah ke masjid, bukan cinta Allah itu. Saya cinta Rasul tapi enggak pernah ngaji, buka Quran. Nah, itu bukan cinta Rasul itu. Rasul mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Nah, jadi Nabi mengeluhkan umatnya yang meninggalkan Quran. Maka kalau kita tidak baca Quran setiap hari, khawatir kita termasuk orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah baca Quran setiap hari, ini termasuk mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian ayat 19 Allah mengatakan, Allah itu latifun, maha lembut bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu, Allah memberikan rezeki may yasha, kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa huwa, dan dia Allah al-qawiyyu, maha kuat, al-azizu, maha gagah. Allah maha lembut. Maka kita minta kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diberi kelembutan Allah supaya berbuat lembut sama kita, karena Allah maha lembut. Maka di awal majelis tadi, yang biasanya saya tidak berdoa minta kelembutan dari Allah, saya baca doanya tadi. Doanya apa? Ini doa yang baru saja saya temukan. Ada seseorang bertanya, supaya nanti kalau saya melahirkan anak, supaya gampang gimana proses kelahirannya. Nah, ternyata saya temukan satu doa yang cocok untuk dibaca oleh orang tersebut. Allahumma latuf bi fi taysir kulli asir, fa inna taysir kulli asirin alayka yasir. Allahumma ya Allah, latuf bi, lembutlah kepada saya, fi taysir kulli asir, dalam memudahkan segala yang susah. Fa inna taysir kulli asir, karena memudahkan segala yang susah, alayka yasir, bagimu adalah sangat mudah.
Was'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah, dan aku minta kepada engkau kemudahan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Memang hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tapi untuk dibaca sebagai doa gimana? Boleh, enggak ada masalah. Karena ini adalah apa? Doa yang baik. Doa yang baik itu kita buat sendiri saja boleh. Apalagi ada hadisnya, sanad boleh. Ya. Ini kalau doa dianggap panjang, ini boleh di awalnya saja. Allahumma altuf bi fi taysiri kulli asir. Seperti yang saya awal majelis tadi, ini cuma satu kalimat yang saya baca. Supaya menggampangkan bagi yang mau menghafalkan. Allahumma ya Allah, ultuf bi, lembutlah kepada saya fi taysiri, dalam memudahkan kulli asir, setiap yang susah. Melahirkan supaya tidak susah gimana? Minta kelembutan dari Allah. Dan Allah itu latif, maha lembut, sehingga kalau kita minta kelembutannya pasti akan dikasihkan. Seperti orang dermawan, kalau diminta pasti apa? Ngasih. Memang dia dermawan. Nah, Allah itu maha lembut. Kalau kita minta kelembutannya pasti dikasih. Dia maha kok. Orang kaya raya dan dia dermawan, maka kita minta pasti dikasih. Dia punya untuk dikasihkan. Allah maha lembut, berarti punya kelembutan untuk dikasihkan. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud yarzuqu, Allah memberi rizki, di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu Allah meluaskan rizki. Maka yang dimaksud memberi rizki maksudnya apa? Memberikan rizki secara luas, yaitu rizkinya banyak. Kepada siapa? Mayyasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kalau umat Islam tidak termasuk orang-orang yang terkaya di atas muka bumi, ini kita harus paham, itu salah satu bentuk latif, kelembutan Allah kepada umat Islam. Rata-rata orang-orang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia kekayaannya, rata-rata orang-orang yang tidak punya agama. Kenapa? Bukan yang punya agama saja yang dipilih oleh Allah seperti itu. Karena Allah maha lembut kepada mereka. Dia sifatnya biasanya menghancurkan. Maka kalau ada orang beriman, orang baik, dikayakan apa dibanyakan sampai menjadi nomor 1 di dunia, terkaya. Mungkin dia akan rusak agamanya. Supaya tidak rusak agamanya gimana? Nggak dikasih sebanyak tersebut. Maka kita harus husnudzon sama Allah. Mau kaya, mau miskin, semuanya kita apa? Menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat 20 Allah mengatakan, man kana, barang siapa yang adalah yuridu, menghendaki harsal akhirah, ladang akhirat, dibelaru, kami akan menambah untuk dia fi harfi, di dalam ladangnya. Wa man kana, dan barang siapa yang adalah yuridu, menghendaki harta dunia, ladang dunia, nutih minha, kami akan memberi dia dari dunia. Wa ma lahu, tetapi tidak ada bagi dia fil akhirah, di akhirat kelak, min nasibin, bagian. Siapa yang menghendaki ladang akhirat, maksudnya apa ladang akhirat? Yaitu beramal untuk mencari akhirat. Salat jamaah itu beramal untuk cari akhirat. Sedekah itu beramal untuk cari akhirat. Mewakafkan masjid itu beramal untuk cari akhirat. Membersihkan masjid beramal untuk cari akhirat. Memakmurkan masjid beramal untuk cari akhirat. Hadir pengajian, mengadakan pengajian di kampungnya masing-masing, ini beramal untuk mencari akhirat. Siapa yang beramal untuk cari akhirat, kata Allah, nazid lahu fi hafidh, akan kami tambah ladangnya. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, maksudnya akan dibantu oleh Allah dan akan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ditambah di dalam ladangnya, yaitu dimudahkan oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa mendapatkan apa yang dia cari. Kemudian Allah akan kasih pahala yang berlipat ganda. Satu amal dibalas minimal 10. Itu makna dari nazid lahu fi harfi. Dan ini terbukti, Pak. Ada beberapa teman kita yang buka ladang wakaf nih. Orang-orang pada tahu, akhirnya pada mewakafkan ke situ. Maka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu hanya kecil-kecilan saja bagi sembako untuk orang-orang miskin di bulan Ramadan. Sekarang tidak hanya itu saja, macam-macam aktivitas wakaf, demikian juga sedekah, demikian juga hibah yang dilakukan oleh orang-orang kaya lewat teman kita tersebut. Ini berarti bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita pernah dulu wakaf satu mobil. Tujuannya supaya para ustadz-ustadz itu yang mengajar di pesantren, mereka bisa nyetir mobil semuanya. Karena penting sekarang ini nyetir mobil. Akhirnya ada lagi yang wakaf satu lagi. Nah, ini berarti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ada 2 mobil wakaf, kita berharap mudah-mudahan ke depan ada lagi yang wakaf, sehingga yang belajar setir mobil tidak hanya para ustadz saja, tapi semua ustadz semuanya bisa nyetir mobil semuanya. Kita harapkan begitu, dengan tujuan untuk amal saleh, bukan untuk apa dunia sama sekali, tapi untuk amal saleh. Nah, sekarang ada mobil nggak ada yang bisa nyetir, gimana coba? Amal salehnya terhambat gara-gara itu. Ada acara yang diperlukan bawa banyak orang, tapi mobilnya ada, setirnya, sopirnya nggak ada. Nah, ini satu apa? Satu madarat yang kita dapati kalau kita tidak bisa setir mobil seperti itu. Baik, kemudian di sini Allah katakan, barang siapa yang menghendaki ladang dunia, maka kami kasih, tetapi di akhirat dia tidak dapat bagian. Karena itu, hendaklah kita dalam mencari dunia, niatnya tidak hanya untuk dunia saja, tapi niat akhirat itu yang lebih penting. Panjenengan jualan misalnya, jangan hanya niatan laba saja, tapi niatkan yang lain juga. Mencari nafkah, niatannya apa? Melakukan kewajiban terhadap anak dan istri. Kemudian menegakkan kejujuran di dalam jual beli. Menegakkan sunnah-sunnah Nabi di dalam jual beli. Nah, kita niatkan yang macam-macam supaya tidak termasuk orang-orang yang menghendaki dunia saja, akhirnya cuma dikasih dunia oleh Allah, di akhirat tidak dapat bagian sama sekali. Kalau tidak salah ingat saya, Syekh Utsaimin berfatwa, orang jualan kitab, kalau tujuannya cuma laba saja, udah dapat laba. Kalau tujuannya jualan kitab adalah salah satunya untuk menyebarkan ilmu, saya jualan kitab. Tujuannya apa? Ya cari untung, tapi juga ada niatan menyebarkan ilmu. Sehingga karena tujuannya menyebarkan ilmu, dia ngambil laba nggak begitu banyak-banyak. Ya sederhana sajalah labanya. Yang penting sudah ada laba sudah. Nah, ini termasuk ada pahalanya. Pahala apa? Menyebarkan ilmu. Meskipun dohirnya cuma apa? Amalnya menjual kitab. Dia nggak bisa baca kitab, tapi dapat pahala membaca kitab. Kenapa? Dia niatkan untuk menyebarkan ilmu. Sehingga para ustadz beli kitab dari dia karena harganya murah. Nah, dia dapat pahala juga dari membaca kitab tersebut karena orang-orang yang membeli kemudian membacanya karena sudah diniatkan tadi. Tapi kalau niatannya cuma dunia, ya sudah, Anda dapat dunia tok, pahala nggak dapat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Dan di sini Allah mengatakan nu'tih minha, siapa yang menghendaki dunia kami kasih. Apakah harus dikasih? Tidak. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau kasih, kalau tidak, tidak. Maka bedanya kalau akhirat, kalau kita tujuannya cari akhirat, pasti dikasih. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau tujuannya dunia, maka bisa dikasih, bisa tidak. Tahunya dari mana? Dari ayat yang lain. Pada surat Al-Isra, Allah mengatakan, Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa yang minta, siapa yang cari dunia, maka kami segerakan untuk dia di dunia. Ma nasya', sesuai kehendak kami. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak. Dia pengennya 1 miliar, kalau Allah kehendaknya cuma 0,5 miliar, 0,5 miliar. Tidak mungkin 1 miliar. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak dapat dia. Meskipun sudah kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi kalau jatahnya sedikit, Allah akan tetap kasih sedikit. Liman nurid, bagi orang yang kami maui saja. Ini surat Isra ayat 18. Tapi kalau akhirat, Allah sudah janjikan, nazid, pasti dapat, dan kami tambah. Ayat 21. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u yang membuat syariat, membuat ajaran lahum bagi mereka minad dini, dari agama ini, ma lam ya'dam billah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dengannya. Ini adalah pertanyaan tetapi maksudnya mengingkari. Jadi Allah mengingkari orang-orang kafir di mana mereka membuat aturan-aturan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dicontohkan oleh para ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'aitu Amr ibn Amir
Al-Khuzai. Saya melihat Amr bin Amir Al-Khuzai, ini tokoh Khuza'ah, rajanya Khuza'ah. Yajurru usbahu finnar, dia menyeret ususnya di neraka. Wa kana awwala man sayyaba as-sawaib wa bahar al-bahirah. Karena dialah orang yang pertama kali mengajarkan ajaran sawaib dan bahirah. Yaitu apa? Mengharamkan sebagian unta karena dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Unta kalau sudah begini, maka tidak boleh ditunggangi. Ini untuk persembahan berhala. Unta kalau sudah begini, maka dikasih tanda. Kalau sudah dikasih tanda, nggak boleh diapa-apakan, dibiarkan. Seperti kalau orang Jawa, ya, ada kerbau yang dimuliakan. Ya. Sehingga kerbaunya apa? Disebut Pak Kiai. Nah, kemudian dimuliakan. Mau makan apapun, mengerjakan apapun, jangan dilarang. Bahkan mungkin orang yang makanannya diambil oleh kerbau tadi merasa pasti dapat berkah. Nah, itu sama dengan kayak begini, sawaib ini akan dimasukkan ke dalam neraka, akan menyeret ususnya di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa? Karena mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak ada sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam ini kita tidak boleh mengamalkan suatu ibadah kecuali ada syariatnya, ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya para ulama adalah adamut ta'abbud illa bima syara'. Tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain ibadah hanya muamalah, silahkan dilakukan tanpa dalil pun nggak ada masalah. Yang penting tidak melanggar aturan saja. Maksudnya tidak ada larangan. Tapi kalau masalah ibadah, nah ini perlu ada dalil langsung tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengancam, walaula kalimatul fasli. Kalaulah tidak bukan karena ketetapan kalimat yang menetapkan. Kalimatul fasli, kalimat yang menetapkan. Lalu dia sungguh pasti tunaikan atau dituntaskan bainahum di antara mereka, yaitu dengan diturunkannya siksa. Wa inna zalimin, dan orang-orang yang zalim, lahum bagi mereka adzabun alimun, siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Yang dimaksud kalimatul fasli itu adalah ketetapan Allah bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW mereka tidak disiksa langsung di dunia sehingga habis total dengan siksaan tersebut, tidak. Allah tunda turunnya siksa nanti hari kiamat. Adapun di dunia paling Allah cuma kirimkan ujian-ujian supaya mereka sadar. Tapi kalau Allah turunkan siksa seperti zaman Nabi Nuh, banjir langsung mengenai seluruh dunia, akhirnya semuanya mati yang kafir, Allah nggak melakukan itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diperlakukan seperti itu. Maka tafsir ayat ini yang lebih jelas lagi disebutkan pada surat Al-Ankabut ayat 53. Walaula ajalum musamma, kalaulah bukan karena waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu untuk turunnya siksa, laja'ahumul azab, sungguh azab sudah pasti datang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kafirnya sudah keterlaluan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, untuk kalian umat Muhammad nggak saya kirimi siksa sekarang, tapi nanti di akhirat. Nah, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya. Allah pantang menyelisih janji, nggak mungkin, karena menyelisih janji adalah sifat yang jelek. Sementara walahul matsalul a'la, Allah hanya punya sifat yang baik, nggak ada sifat jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud azabun alim, siksaan yang menyakitkan, ini adalah neraka. Dari mana taunya? Dari ayat yang mirip dengan ayat ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 54. Allah mengatakan yasta'jilunaka bil azab, mereka minta segera diturunkan siksa. Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin, sungguh jahannam meliputi terhadap mereka. Nah, di sini Allah sebutkan jahannam, sementara di sini Allah sebutkan azabun alim. Maka saling menafsirkan. Azabun alim berarti adalah neraka jahannam. Dan ini termasuk apa? Tafsirul Qur'ani bil Qur'an, menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Ayat terakhir, ayat 22, Allah mengatakan taradz zalimin, engkau akan melihat orang-orang yang zalim, maksudnya di sini orang-orang yang kafir,
musbiqina, mereka takut, mimma kasabu, dari apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Wa huwa, sementara siksa itu waqi'un, akan menimpa bihim, terhadap mereka. Ini maksudnya di akhirat kelak, ketika orang-orang kafir dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian neraka jahanam didatangkan. Nah, begitu melihat neraka jahanam didatangkan, demikian juga ketika catatan amal dibuka, begitu melihat isi catatan amal mereka, mereka takut sendiri dengan tingkah-tingkah mereka dulu di dunia. Ada ditulis di situ, kamu melakukan syirik, kamu melakukan ritual begini, kamu mengatakan begini, kamu menolak hukum Islam yang ini. Maka semua amal mereka ditulis dan mereka ketakutan. Maka tafsir ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, kitab catatan diletakkan, fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, maka kamu lihat orang-orang yang berbuat dosa, mereka takut terhadap isi catatan amal mereka. Mereka mengatakan, wahai celaka kami, kenapa kitab ini tidak meninggalkan kecil maupun besar, kecuali semuanya ditulis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang ketakutan di akhirat itu gara-gara di dunia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang takut di dunia kepada Allah, maka di akhirat dibikin tenang, nyaman, aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah mengatakan, qala Allah taala, Allah berkata, demi kegagahanku dan keagunganku, aku tidak akan mengumpulkan untuk hambaku 2 kali aman dan 2 kali takut. Kalau dia aman terhadap saya di dunia, maka saya bikin takut dia di hari kiamat. Kalau dia takut kepada saya di dunia, maka saya bikin dia aman besok pada hari kiamat. Nah, maka marilah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kita akan dikasih keamanan oleh Allah. Tapi kalau kita merasa aman terhadap siksa Allah ketika di dunia, sehingga kita berani melanggar larangan Allah dengan tenang hati, maka besok di akhirat kita akan ketakutan seperti disebutkan dalam ayat ini. Maka Allah sebutkan yang sebaliknya, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, fi raudhatil jannat, di dalam kebun-kebun surga-surga, lahum, bagi mereka, ma yasha'un, apapun yang mereka kehendaki, inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka. Dzalika huwa, itulah dia, al-fadlul kabir, karunia yang besar. Jadi kalau siksa neraka disebut azabun alim, siksaan yang menyakitkan, maka surga disebut apa? Al-fadlul kabir, karunia yang besar. Karena tidak ada karunia yang lebih besar daripada mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain disebut al-fadlul kabir, juga disebut al-fawzul kabir. Kita cari dalam Al-Qur'an. Kita temukan pada surat Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Masuk surga itu adalah keberuntungan yang besar. Karunia besar atau keberuntungan yang besar. Karena enggak ada untung yang lebih besar daripada masuk surga. Antum jualan apapun, untungnya berapa sih? 1 miliar, 1 triliun? Enggak ada nilainya. 1 miliar, 1 triliun dibandingkan surga, enggak ada nilainya sama sekali. Bahkan seluruh dunia dibandingkan dengan surga, 0, enggak ada nilainya sama sekali. Selain disebut al-fawzul kabir, juga disebut al-fawzul mubin. Istilah ini kita temukan dalam 2 ayat, surat Al-An'am ayat 16 dan surat Jathiyah ayat 30. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Orang-orang beriman dan beramal saleh akan Allah masukkan dalam rahmatnya, yaitu surga. Itulah keberuntungan yang nyata, nyata-nyata beruntung. Surat Al-An'am ayat 16, may yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Barang siapa yang dipalingkan dari siksa neraka pada hari itu, berarti sungguh telah dirahmati oleh Allah. Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah keberuntungan yang besar, yang nyata. Berarti keberuntungan yang nyata itu 2. Pertama, selamat dari neraka. Kedua, masuk surga.
Dan memang di akhirat besok cuma ada dua. Ada kalanya neraka, ada kalanya surga. Berarti yang selamat dari neraka pasti masuk surga. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Ini ada ashabul a'raf yang di tengah, itu hanya sementara. Nanti akhirnya dia termasuk orang-orang yang masuk surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mengatakan orang beriman dan beramal saleh masuk di dalam kebun surga. Maka ayat ini mengingatkan kita satu amalan yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam kebun surga. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Man 'ada maridan," siapa yang menjenguk orang sakit, "lam yazal fi khurfatil jannah." Dia tidak henti-hentinya di dalam kebun surga hatta yarji, sampai pulang. Hadis riwayat Muslim. Ada yang mengartikan fil fadil jannah, dia di dalam jalan menuju surga hatta yarji, sampai pulang. Maka khurfah ini ada yang mengatakan kebun surga, ada yang mengatakan jalan surga. Tapi sebenarnya sama saja. Jalan menuju kebun surga. Nah, bagi siapa yang menjenguk orang sakit. Maka menjenguk orang sakit ini suatu amal yang sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. Karena itu jamaah satu masjid ini paling bagus kalau mereka mengadakan sunnah menjenguk orang sakit bersama-sama. Seperti yang saya lihat di Masjid Ar-Rahmah ini. Ini sangat bagus. Saya harapkan semua masjid mengadakan seperti itu. Jadi ada jamaahnya yang sakit, hendaklah jamaah yang lain tahu. Nah, ketika tahu maka jenguk bersama-sama. Maka orang-orang yang melakukan seperti itu dijamin oleh Nabi fi khurfatil jannah, nanti akan masuk ke dalam kebun-kebun surga. Maka ada kesempatan ajakan dari takmir masjid untuk menjenguk yang sakit, antum semangat. Kenapa? Jaminan masuk ke dalam kebun surga. Ini amalan menghantarkan kepada kebun surga. Kalau sudah masuk surga, kata Allah, lahum ma yasha'un. Semua yang Anda inginkan ada di situ. Makanan, minuman, nikah, mau berapa istri silahkan, bebas. Nggak ada batasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surga. Mau berapa jam, nggak ada batasannya. Nggak perlu pil, obat-obatan dan sebagainya. Allah kasih apa yang kita inginkan. Kalau orang-orang kafir sebaliknya, Allah mengatakan tentang orang-orang kafir, surat Saba ayat 54, wa hilla bainahum wa bain ma yashtahun. Menghalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan. Orang kafir dalam neraka, mereka kelaparan, dibikin lapar oleh Allah. Orang lapar pengennya kenyang. Maka mereka melihat pohon zakum, mereka makan, nggak bikin kenyang sama sekali. La yughni min ju', nggak bisa melenyapkan lapar. Kemudian setelah makan pohon zakum, maka serak di sini, tersendat di tenggorokan sini. Butuh minum, mereka cari minum. Adanya air panas. Minum air panas tujuannya supaya tenggorokannya nyaman. Tapi malah ketika diminum, berol semua usus yang ada dalam perut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu contoh bagaimana hila bainahum wa baina ma yashrun. Apapun yang mereka inginkan dihalang-halangi oleh Allah, enggak mungkin dapat. Pengen kenyang, enggak bisa kenyang. Pengen haus, hausnya hilang, enggak akan hausnya hilang. Malah tambah sengsara lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita sungguh-sungguh untuk mencari surga dan sungguh-sungguh untuk menghindari dari neraka dengan melakukan ketaatan dan kebaikan dan menghindari kemaksiatan dan keburukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan ilham kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan dan bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.